Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Autoyak. Welcome back to my channel ya, yaitu di channel berbagi informasi dan tutorial aplikasi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba berbagi ya, sebagaimana request daripada teman-teman, bagaimana cara memverifikasi akun Indodax. Nah, ini adalah salah satu akun Indodax ya, yang saya jadikan sebagai contoh untuk memverifikasi. Di sini belum terverifikasi ya, belum verifikasi, akunnya belum verification. Jadi di sini kita akan coba memverifikasi akun atas nama Ena Haryati ya. Jadi gambarnya juga belum ada, bentuk profilnya, karena belum kita verifikasi. Sekarang kita coba verifikasi. Caranya bagaimana? Gampang saja ya. Kita coba ganti dulu bahasanya. Di sini saya login dengan bahasa Inggris. Kita ganti dulu bahasanya. Ya, kita pilih bahasa Indonesia. Oke, kita tekan ya, kita klik garis 3 di pojok kiri atas ya untuk memverifikasi. Klik saja. Ketika sudah muncul seperti ini, klik verifikasi akun. Nah, setelah keluar seperti ini, jadi kita harus melindungi akun Indodax kita ya dari potensi penipuan oleh sesama anggota. Untuk melindungi anggota Indodax dari potensi penipuan oleh sesama anggota, kami mewajibkan semua anggota untuk memverifikasi akun mereka. Nah, di sini kita diwajibkan untuk memverifikasi akun Indodax kita ya, agar terhindar dari penipuan. Untuk memverifikasi akun pribadi, harap berikan dokumen-dokumen berikut. Nah, kita diminta dokumen-dokumen seperti scan atau foto dokumen identitas ya, baik KTP, SIM, paspor, kitas atau kitab. Yang kedua, kita diminta foto diri sesuai dengan contoh gambar di bawah. Nah, di bawah ada contoh gambar ya, yang akan diminta untuk memverifikasi akun Indodax kita. Kami akan memproses verifikasi dalam waktu 24 jam setelah kami menerima aplikasi. Jadi setelah kita mengisi semua identitas kita, dokumen-dokumen kita, maka proses verification akan ada pemberitahuan berhasil ataupun tidaknya selama 24 jam ya. Itu akan masuk ke email kita. Jadi jangan lupa dicek setelah diverifikasi ya. Ini adalah persyaratan ataupun syarat-syarat untuk tanda pengenal ya. Bagaimana yang harus kita masukkan di sini? Yang pertama, foto kartu identitas harus berwarna ya, harus ada warnanya. Yang kedua, semua bagian dokumen harus terlihat jelas ya. Yang ketiga, foto kartu identitas tidak boleh miring. Foto teks pada dokumen harus mudah dibaca. Pastikan tidak terdapat noda atau pantulan cahaya pada foto. Nah, di sini kita bisa menggunakan ya, terserah, bisa KTP, paspor. Di sini saya menggunakan paspor ya, karena sekarang posisi saya berada di Malaysia. Jadi KTP saya sudah buram ya. Kita menggunakan paspor saja. Dan bagi teman-teman yang ingin menggunakan KTP juga silahkan digunakan KTP-nya. Di sini ada pilih file ya. Jadi di sini maksimal ukuran file adalah 3 MB. Nah, jadi itu harus di press dulu. Cara press gambarnya, jadi
Kalau tidak mengerti cara press, cari saja di YouTube, juga ada di Google ya, bagaimana cara kita memperkecilkan ukuran gambar ya. Tentunya kita menggunakan aplikasi, dan ada cara juga tanpa harus menggunakan aplikasi ya. Mohon dipelajari ya, dan di press ukuran KTP-nya yaitu seukuran 3 MB. Nah, tekan saja pilih file. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya. Masukkan file yang sudah kita simpan. Jadi kita sediakan dulu filenya, kita press ya. Udah kita simpan di galeri kita, terus kita masukkan mana yang sudah kita siapkan ya. Di sini saya cuman sebagai contoh saja ya, tidak ada gambar ataupun foto yang sudah saya press ya. Nah, jadi langkah selanjutnya yaitu memverifikasi wajah. Jadi wajah yang harus kita verifikasi di sini contohnya ada di bawah ya, yaitu muka kita harus cerah dan jelas menghadap kamera. Semua bagian wajah harus terlihat, foto harus berwarna ya. Seluruh wajah terlihat jelas, tidak boleh terpotong, tanpa flash, tidak menggunakan kacamata, topi, masker atau cadar. Pastikan jarak antara wajah dan kamera tidak terlalu jauh sesuai dengan contoh foto. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Menggunakan pakaian yang sopan ya, artinya di sini tidak boleh telanjang. Nah, setelah fotonya kita sediakan dan ukurannya 3 MB juga ya, minimal maksimal ukuran file adalah 3 MB, kita masukkan. Nah, tekan saja pilih file di sini untuk memasukkan gambar ya, untuk mengupload gambar. Nah, di sini di gambar ini, inilah contohnya seperti ini. Dia di sini tidak memegang ataupun tidak menunjukkan KTP-nya, tapi kita harus menunjukkan KTP di sini ya. Pegang KTP-nya, lalu masukkan, lalu upload sesuai ukuran yang diminta, yaitu 3 MB ya. Pegang saja, jangan menutupi wajah, tunjuki identitasnya, terus upload seperti ini. Ini tidak ditunjukkan contohnya, cuma ditunjukkan gambarnya saja, tapi identitasnya tidak ditunjukkan. Nah, setelah itu kita di sini harus mengisi nama lengkap ya. Nah, di sini ada nama lengkap. Jadi nama lengkap ini yang harus kita isi itu sesuai dengan KTP ataupun paspor kita ya. Jadi nama lengkap ini juga harus sesuai dengan nama di rekening ya, tidak boleh berbeda. Karena kalau di buku tabungan kita nama lain, di Indodax nama lain, maka proses transaksi nanti akan tertunda ataupun tidak berhasil ya, harus sesuai. Nah, di sini tempat lahir, masukkan tempat lahirnya di mana. Dan selanjutnya ada tanggal lahir. Nah, ini ada tanggal lahir, masukkan saja tanggal lahirnya. Setelah itu jenis kelamin, checklist saja, Anda laki-laki ataupun Anda perempuan. Setelah itu warga negara Indonesia, pekerjaan apa wira swasta, di situ ada semua, tinggal kita pilih di sini pegawai negeri, karyawan swasta, profesional ya, terserah ya, tergantung pekerjaan kita masing-masing. Setelah itu alamat jalan kita isi, provinsinya juga kita isi. Setelah itu kota, kabupaten juga semua kita isi ya. Kode pos juga harus diisi yang benar sesuai dengan kode pos daerah masing-masing. Nah, di sini juga kita harus memasukkan kartu identitas, yaitu nomor paspor, SIM, dan apa yang kita gunakan. Jadi masukkan, kalau di KTP itu masukkan NIK ya, nomor NIK ya, nomor KTP-nya. Kalau paspor masukkan nomor paspornya. Dan di sini kalau misalkan berlaku hingga, berarti kalau yang di paspor harus kita masukkan tanggalnya ya, tanggal berlakunya dan tahun berlakunya. Kalau di KTP itu checklist saja seumur hidup. Nah, di sini ada kontak darurat. Ini
kita di sini harus memasukkan nama kerabat. Itu bisa nama suami, yang laki bisa nama istri, ya, nama kerabat. Di sini nanti diminta hubungan kerabat. Nah, di sini apakah itu ayah ataupun ibu ataupun suami ataupun istri. Ya, tinggal kita pilih salah satu. Nah, di sini juga kita harus memasukkan nomor telepon ini, ya, bagi yang warga Indonesia. Ya, tentunya harus plus 62. Kalau saya plus 60, ya, karena saya sekarang berada di Malaysia, karena nomor yang saya daftarkan di Indodex itu, ya, nomor Malaysia. Nah, di sini nomor yang kita daftarkan ini itu harus nomor yang didaftarkan di Indodex yang kita masukkan di sini, ya, jangan nomor yang lain, karena nanti kita akan menerima notifikasi verifikasi SMS Indodex, dan nanti pinnya akan dikirim kemari. Nah, kita akan menerima SMS. Setelah begini, tinggal kirim pin SMS, ya. Jadi pin SMS nya kita masukkan di sini, nanti berapa yang dikirim nanti akan kita masukkan di sini. Setelah itu kirim data. Nah, ini selesai. Setelah data kita kirim untuk memverifikasi selesai, maka kita akan menunggu masuk ke email kita untuk verifikasi selanjutnya. Jangan lupa dicek itu selama sekitaran 24 jam, ya. 24 jam itu akan masuk di akun Gmail kita untuk verifikasi selanjutnya. Di sana tinggal klik verifikasi saja, selesai. Jadi untuk memverifikasi akun Indodax seperti inilah, ya. Caranya gampang saja, ya, tidak ribet, ya, seperti ini. Dan bagi teman-teman yang belum mendaftar, ya, saya coba ajarkan cara mendaftar. Sekarang cara memverifikasi, cara mendaftarkan akun Indodax. Saya back dulu. Nah, ini saya belum verifikasi, tapi caranya seperti itu. Nah, sekarang saya back. Saya log out dulu untuk Nah, sekarang saya berhasil logout, ya. Bagi yang belum mendaftar, ya, ketika sudah muncul seperti ini, ya, kita daftarkan dulu, ya, register akun, ya. Kalau di sana sudah punya akun, login. Kalau belum punya akun, register, ya, berdasarkan link yang kita dapat dari teman-teman untuk mendaftarkan Indodex. Register, cara registernya seperti ini untuk mendaftarnya. Nah, di sini kita isi yang namanya username yang diinginkan, ya. Jadi kita isi username yang kita inginkan. Jadi namanya terserah, kalau username ini tidak masalah. Seperti username saya auto dongkrak, ya. Alamat email yang kita daftarkan, yang akan kita daftarkan ke Indodax. Habis itu kita harus mengisi langkah selanjutnya adalah nomor telepon yang nanti akan kita jadikan sebagai nomor yang akan kita daftarkan. Masukkan nomor telepon, ya, tekan nomor teleponnya, masukkan. Setelah itu password, ya, masukkan password. Di password ini itu huruf pertamanya itu harus huruf kapital, ya. Misalkan contohnya H5, ya, huruf kapitalnya, H-nya itu huruf besar. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini H5 misalkan. Jadi harus ditambahin kata bantu kata baca, terus 01. Nah, seperti ini. Nah, ini baru kuat, ya, kekuatan password sudah kuat. Jadi H5. Nah, kalau sudah begini, checklist saya setuju dengan syarat dan ketentuan serta pemberitahuan risiko perdagangan. Nah,
checklist saja. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke sini ya. Di sini kita boleh baca-baca ya, syarat dari ketentuannya terserah kita baca-baca. Bagi teman yang mau membaca silahkan, yang tidak mau membaca silahkan menggulir ke bawah untuk kita setujui. Nah, udah begini kita setuju. Nah, setuju, klik setuju. Nah, karena saya belum mendaftar di sini, nanti akan keluar masukkan email ya yang kita sudah setujui, masukkan password, terus tarik ini ke verifikasi. Nah ya, Anda lulus. Jadi kalau mau lajukan pendaftaran, kalau yang sudah memiliki akun tinggal login saja. Nah, caranya seperti itu, gampang saja. Nah, jadi akan keluar seperti ini ya. Ketika kita sudah mendaftar, masukkan email ya, email teman-teman. Setelah itu password. Nah, tarik, sesuaikan puncelnya. Password saya salah. Ya, begitulah contohnya ya, cara mendaftar akun Indodax dan cara memverifikasi akun Indodax ya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.